Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وكرم وشرف وتفضل وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم الزعيم العظيم سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحاب الأكرمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى واتل ما أوحي من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزكم الله. Alhamdulillah, Jumat ini Jumat terakhir dari bulan Rajab.
bulan yang mulia, min ashhuril hurum. Di bulan ini, ma'asyar muslimin, sering umat Islam mendengar tentang kisah Isra Mi'raj. Namun demikian, dari buah peristiwa yang agung ini adalah amrus salah, perintah salat. Salat yang kita lakukan ma'asyar muslimin bukan hanya dilakukan begitu saja, tapi harus bertanya, semenjak kita baligh melakukan salat, sudahkah salat kita tanha al fahsya'i wal munkar? Sudahkah salat kita benar-benar berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, seorang alim al-arif billah Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi dalam kitab Sulamut Taufik yang sering kita baca, ada beberapa persyaratan kalau salat kita ingin makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir terjebak, kam min qa'imin hadzuhu illa ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang salat tidak mendapatkan bagian dasar kecuali payah dan lelah, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama-sama salat kita ini. Beliau tahu kalau ingin salat kita makbul, mardhiyun, sebab harapan hamba Allah dari semua aktivitas taat yang kita lakukan adalah al-qabul war ridha. Al-ghayatul qasami rajal ibad ila rabbihim al-qabul war ridha. Puncak dari segala harapan hamba Allah kepada Tuhannya al-qabul, diterima dan ridha, itu puncak. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau ingin salat kita diqabul, berpengaruh, bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka ada beberapa syarat. Pertama, kita harus faham fiqhus salat. Nabi dawuh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti Anda melihat aku salat, kata Rasulullah. Rasulullah dilihat oleh para sahabat Nabi, sahabat oleh tabi'in, terus berantai dengan sanad mutawatir sampai kepada guru kita. Artinya, ma'asyarul muslimin, salat ada ilmunya, bukan asal salat. Ada sahabat karena satu rukun saja tidak sempurna, oleh Rasulullah disuruh ulang-ulang bersolat. Selesai solat matur, sholli innaka lam tusolli salatokon, kon turung solat. Solat lagi, dia tuh tidak, disuruh ulang, sholli innaka lam tusolli, solatlah kamu belum solat. Sampai 3 kali sahabat ini solat. Kemudian Nabi jauh berpidato, aswa'un nasi sarakatan alladhi yasriku fi salatih. Paling jeleknya maling, orang nyolong dalam salat. Terkejut sahabat, qalu, apa yang dimaksud antum ya Rasulullah? Yang dimaksud malingnya salat apa? Alladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudah. Orang yang tidak bisa menyempurnakan ruku' dan sujud, artinya tidak tumakninah. Harus faham fiqhus salat. Makanya dalam Al-Quran setiap ada salat selalu bergandeng dengan agar kata aqama, yuqimu, aqimus salat, aqamus salat, yuqimunas salat. Apa artinya? Para ulama tafsir sepakat, yang dimaksud yuqimus salat ay yuqimuna bi syurutiha wa arkaniha wa adabiha adh-dhahirah wal batinah. Baru itu salat. Orang yang menegakkan salat dengan syarat-syaratnya, paham dia, tutup aurat, paham harus wudu, menghadap kiblat, masuk waktu, itu syarat. Kemudian rukun-rukunnya yang termasuk dalam salat, boleh takbir sampai salam tahu. Rukunnya salat sampai Fatihah, ma'asyarul muslimin.
oleh pengarang Safinatun Najah yang kitab dasar, dihitung tasydidnya, dihitung tasydidul Fatihah, dihitung Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka, kepleset sedikit sudah berubah maknanya. Iyyaka dengan iyyaka lain. Iyyaka hanya kepada engkau, dhamir munfasil. Kalau iyyaka ad-daw, sinar. Oleh karena itu pertama harus kita tahu fiqhus shalah, bukan asal salat. Kemudian yang kedua, ayyaqsida biha wajhallah. Di dalam salat harus menghadap Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Derajat ikhlas yang paling utama adalah yaqsidu biha wajhallah. Surga dan neraka itu buahnya. A'la darajil ikhlas adalah orang yang menyembah karena Allah. Akhlis wadha alla turida bidha'atin illa taqarruban idahidil kila. Ikhlaslah kalian dalam taat kepada Allah, tidak ada yang kau jadi untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dilatih ikhlas. Ciri orang ikhlas adalah ada orang tidak orang tetap staminanya sama. Itu ikhlas. Tidak kena siapapun. Dan ikhlas itu adalah merupakan ruhus shalah. Kemudian yang berikutnya adalah ayyakuna ma'kaluhu wa mashrabuhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, tempat sholatnya lah dari rizki, dari ada yang halal. Ini penting. Bukan hanya merusak ibadah salat saja, semua ibadah yang kita lakukan, kalau kita makan dari barang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dawuh katanya Imam Ali Al-Khawas mengatakan, barang siapa man akal haram wa atala al-ibadah, orang yang makan barang haram walaupun lama ibadahnya terus menerus sujud kepada Allah, fahuwa kal hamam alladhi raqada labatin faz, tidak ubahnya seperti merpati yang ngeremi pada telur yang busuk. Wajud imunatu, dia payah ngeremi dan tidak menghasilkan, hanya menghasilkan kotoran saja, tidak melahirkan anak. Mari renungkan baik-baik apa yang kita pakai. Halal ada dua pendekatan, maksud halal barangnya dan halal caranya. Halal barangnya jelas, bukan khamar, bukan itu halal barangnya. Tapi yang banyak adalah halal caranya yang sulit. Cara mendapatkan uang itu. Yang kita belikan baju dari fulus yang mana? Sebab ada dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi thawbin bi asyrati darahim fi dirhamin min haram lam tuqbal salatuh, rawahu Imam Ahmad. Siapa yang salat dalam sebuah pakaian 9 dirham halal, 1 dirham haram, tidak terima salatnya, kena campuran. Mari renungkan bersama. Kita tahu min asyratis sa'ah adalah mencari rezeki di akhir zaman sulit. Banyak orang enteng dengan persoalan ini. Khusyuk, lama salat tapi dari mana? Lam tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain Rasulullah dawuh, man akala luqmatan minal harami lam tuqbal salatu arba'ina sabaha. Hadis sahih. Barang siapa yang makan dari suapan nasi yang kita makan, 1 suap saja, lam tuqbal salatuh arba'ina, tidak terima salatnya 40 subuh, 40 hari. 1 suap itu, kalau 2 suap berapa? Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-khusyu', ayyahdhura qalbuhu fiha, menghadirkan hati ketika salat. Dan ini ma'asyal muslim yang dicabut di akhir zaman oleh Allah. Awwalu ma yunza min qulubin nas al-khusyu' fi shalah.
pertama yang dicabut dari manusia adalah khusyuk dalam salat. Nabi mengatakan istilah al-ilmu marfu, ilmu yang diangkat. Apa kanjeng Nabi ilmu yang diangkat itu? Apakah ilmu itu diangkat semua orang pada tidak ingat? Bukan. Anda melihat ke masjid, Anda datang ke masjid, tidak ada satupun yang khusyuk dalam salat. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya tunduk. Khusyuk bukan takbir yang diulang-ulang, itu was-was namanya. Ada definisi dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kalian kepada Allah bis-sabr, ada yang nafsir bis-saum, dengan puasa dan salat. Wa innaha lakabirah, salat itu lakabirah ay thaqilah, berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Man humul khusyuk, siapa yang khusyuk itu? Allah melanjutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika salat dia ketemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, dialog. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mungkin ini bukan makam kita, makamnya para aulia, para salihin. Ini makam musyahadah, posisi dia menyaksikan kebesaran Allah. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang kena panah, dicabut di Rasulullah, dia sakit. Nabi mengatakan salli, salat dicabut tidak sakit. Itu mungkin kita yang kedua. Wa annahum ilaihi raji'un, dan ketika salat merasa akan kembali kepada Allah, akan mati. Dan ini yang oleh Habib Abdullah Al-Haddad di situ dalam sebuah syairnya, wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafili wa la talha an dzikril maqabir wal kafan. Salatlah kamu dengan hati yang khusyuk, yang hadir, tidak lupa kepada Allah. Wala talha, dan jangan melalai kamu dari ingat kafan dan kuburan ketika khusyuk. Ada juga arahan Rasulullah kalau ingin khusyuk. Beliau mengatakan, kalau anda ingin khusyuk, kata Rasulullah, jadikan solat yang anda solat itu solat terakhir kamu. Setelah itu dicabut nyawamu. Karena solat yang terakhir anda maksimal solat. Akhir solat sholaitaha, khusyuk. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bisa khusyuk dalam salat. Mudah-mudahan. Laisa li abdi min salati ila ma aqala anha, kata Rasulullah. Tidak diterima salat kecuali yang dia khusyuk, tadabbara wa alima. Kemudian yang terakhir adalah tidak ujub, tidak merasa bahwa kita salat adalah kemampuan kita sendiri, bangga diri dengan salat. Habis. Ibnu Mas'ud tahu, la halaka illa fitnain, kerusakan ada pada dua hal. Al-qunut, pesimis, putus asa, wal ujub, dan ujub, bangga diri. Iman al-Mubarak tahu, la a'lamu fil musallin syai'an syarra min al-ujub. Tidak ada yang aku temukan dalam orang salat kecuali sesuatu yang lebih dahsyat, yaitu ujub, yang bisa menghabiskan pahala. Nabi Dawud thalathun muhlikat, ada tiga hal yang bisa merusak, membinasakan amal-amal kita. Nauzubillah min dzalik. Satu, hawan mutba', hawa yang dituruti hawa nafsu. Kemudian ijabul mar'i bi nafsihi, ujub, bangga diri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 5 kali. Kita bisa tahu ilmu salat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, yang kita makan, yang kita minum, yang kita tempati adalah dari rezeki yang halal. Kemudian khusyuk dalam salat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Rasulullah Allah Ta'ala dawuh, utlu ma uwahi ilaik wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Muhammad apa yang diturunkan kepadamu, tegakkanlah salat. Salat itu bisa menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu nafsun ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu badan ba'ida wa yadhrikumullahu nafsa Allahu raufum bil 'ibad. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil
ونفعني وإياكم ما فيه من آياته إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahdi bi ghafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ainun min nadhari wa udhunun min khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعن الستة المتأمين الأشهر الكرام وعن صالح أصحابك نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعليك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتبع رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.